Ada enggak yang datang gitu? Longko ya. Doakan suami saya itu sadar, Masya Allah. Ada enggak yang begitu? Banyak. Doakan istri saya jadi solihah, bagus. Ya. Tapi lebih pada curhat itu. Doakan istri saya solihah ya itu. Itu lagi curhat kalau istrinya itu salahah. Ya, saking istrinya suka salah gitu ya. Dia sampai doakan istri saya jadi wanita yang solihah. Itu lagi ngerasani bujunya kepada Yai Habib Ustadz. Buju kiki welek pol. Gitu. Beling pol. Nakal, pusing saya. Tapi dibalut dengan kalimat doakan istri saya jadi wanita solihah. Berarti istrinya belum solihah. Doakan suami saya dapat hidayah. Lah ini ngeri lagi. Berarti sudah pusing menghadapi suaminya. Tapi Rasulullah SAW mengajarin doa yang indah sekali. Jadikan berkah untuk kami. Bulan Rajab. Jadi kalau suaminya dapat barokah, istrinya dapat barokah, anaknya dapat barokah, orang tuanya dapat barokah, ya hidupnya nikmatnya luar biasa. Lah apa itu berkah? Kok sampai Rasul minta SAW bulan Rajab dan Sya'ban khusus minta berkah. Dari 12 bulan ini, 2 bulan ini diminta dapat barokah. Apa itu barokah? Al-barokah itu kalau secara bahasa barokah. Bahasa Indonesianya berkat atau berkah. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya barokah. Nah artinya apa? Kalau orang Arab ditanya apa itu berkah? Berkah itu apa? Seperti jenengan kalau ditanya grundel. Grundel itu apa? Grundel, hatiku grundel. Lah yang grundel apa? Kan butuh dijelaskan. Grundel adalah suatu perasaan di hati yang dikeluarkan gak enak. Ya kalau gak dikeluarkan gak enak. Jadi ya muter-muter dalam hati sesuatu yang gak enak. Itu namanya hatiku grundel. Penjelasannya panjang, kata singkat penjelasannya panjang. Barokah juga pendek. Barokah tak marbutoh. Barokah. Tapi penjelasannya panjang. Apa itu barokah? Secara bahasa al-barokah an-numu. Barokah itu pertumbuhan. Sesuatu yang berkah artinya tumbuh nilai kebaikannya. Contoh, tahu padi? Padi itu ujuk-ujuk jadi besar atau ada pertumbuhannya? Pertumbuhannya. Anak, 1 meter atau sekian senti. Sekian senti. Tidak ketemu berapa bulan tiba-tiba Masya Allah kok sekarang tambah longgor, tambah panjang. Kan begitu. Bangun rumah, dibangun tiap hari, ditinggal pergi sebulan, kaget. Kapan oleh yang bangun? Kok wes ngadeg? Ya, kok sudah berdiri, kapan membangunnya? Nah pertumbuhan inilah yang namanya barokah. Makanya kalau orang diam, ya tidak mau berusaha, nggak mau berkah, ya nggak bergerak, itu nggak mau berkah. Tapi kalau di majelis kakean obah ngilang barokah. Jangan salah ya. Jadi orang disuruh bergerak artinya berusaha. Al-harokah barokah. Kamu kalau mau usaha yang halal, kerja betul, dapat nggak usah dipikir. Tapi bergerak itu mendatangkan barokah. Karena bergerak tiap hari orang bangun barokah. Tiap hari kena sinar matahari sehingga pohon ini semakin tumbuh. Ya itu namanya barokah secara bahasa. Benih padi ditaruh, dilelep-lelepkan ya, diamblesno di tanah, diidak-idak. Betul kan diinjak-injak, dimasukkan dalam tanah. Mendemnya semakin dalam, tumbuhnya semakin kuat. Naik ke atas. Tiba-tiba ada bulir padinya banyak. Dari cuma 1, itu namanya barokah. Pelok apa itu? Mangga dikupas, dimakan, tinggal dalamnya itu ya, bijinya. Saking besar namanya pelok. Nok cilik wiji ya, wiji timun, betul kan ya? Tapi kalau pelem enggak wiji pelem. Punya nama sendiri, namanya apa?
Pelok. Kenapa dikasih nama pelok? Besar. Karena besar. Kalau kecil, wiji timun gitu kan ya. Nah biji. Nah ini pelok satu biji timun tadi itu ditaruh di halaman, didiamkan. Tiba-tiba keluar. Ya, tiba-tiba jadi pohon. 10 tahun kemudian tiba-tiba sudah ada pelem mangga yang tumbuh banyak dipetik di Dum Kitonggo. Itu namanya barokah. Artinya kalau kita dapat berkah, semua yang kita miliki nilai positifnya nambah. Maaf ya Bu, saya ngomong sama diri saya sendiri. Pemirsa juga tolong renungkan ini. Mata kita ini barokah enggak ya? Kita cek. Ya. Dari pagi sampai malam, buat nonton TV sama buat lihat Al-Quran banyak mana? Buat nonton TV sama nonton handphone ya. Nonton Al-Quran banyak mana? Kalau sampai mata kita nggak bisa lihat mushaf, nggak bisa lihat hadits Nabi Muhammad SAW, tapi bisanya lihat sinetron dan kawan-kawannya, atau ibu-ibu lihat aplikasi belanja, scroll terus opo yang murah gitu ya, pilih masukkan keranjang, ya gak dibayar-bayar gitu kan. Cuman dipilih tuh habis matanya untuk lihat seperti itu. Atau lihat artis-artis yang ganteng-ganteng tuh begitu ya. Matanya hanya untuk itu, berarti matanya kurang barokah. Kenapa? Tidak menghasilkan pahala. Nilai positifnya kurang. Tapi kalau mata kita ini kok tiba-tiba senang lihat Al-Quran, senang lihat orang yang baik, senang sama kebaikan, itu namanya matanya barokah. Mata yang barokah, lihat orang itu kelihatan baiknya, itu barokah. Mata yang gak berkah, lihat orang ketokan elek etok itu. Wong kok kaya ngono, wong kok kaya ngono, orang kok seperti itu, orang kok seperti itu. Berarti mata kita enggak barokah. Kalau mata kita barokah, orang itu luar biasa ya. Masya Allah kok baiknya seperti itu. Kelihatannya yang baik saja. Itu baru namanya matanya barokah. Telinga juga seperti itu, mulut juga seperti itu, tangan, kaki juga, harta juga, tempat tinggal juga. Coba dicek. Rumah kita itu sejak dibangun berapa kali dibuat tidur tamu? Cek. Mosok kalah sama hotel. Hotel bayar tamune akeh kok. Mewah dhewe gratis kok ono sing teko. Rumah kita gratis kok enggak ada yang tidur di situ. Berarti kan kurang barokah. Ini rumah kita sejak dibangun sampai sekarang dibuat pengajian kampung berapa kali misal begitu. Belas orang tahu. Misal ya. Tapi dibuat nonton TV tiap hari. Ya tiap hari. Berarti rumah kita kurang barokah. Ada apa ini? Motor. Masya Allah. Buat goncengkan ibunya jarang. Buat goncengkan pacarnya tiap hari. Ngeri. Kan ngeri. Motor buat ngantarkan ibunya ke pengajian hampir enggak pernah. Buat jalan-jalan nonton yang enggak bener, ada jadwal khusus. Ada jadwal khusus. Berarti ini motornya kurang barokah. Atau naudzubillah min dzalik sampai pada tingkatan tidak berkah. Itu naudzubillah min dzalik. Begitu semuanya. Uang, tempat tinggal kita, kendaraan, handphone. Saya punya handphone kalau enggak berkah tak banting. Iya, makanya tak jadikan berkah biar enggak tak banting. Karena kalau enggak berkah nanti handphonenya nyeret saya ke neraka kan naudzubillah min dzalik. Gimana caranya handphonenya berkah tak niati. Ini handphone nanti kalau butuh duit buat bantu orang ya tak dol. Kan begitu ya. Nanti kalau handphone ini butuh buat bayar sekolah anak misalnya begitu ya. Anak mau sekolah enggak punya duit ya tak dol. Misal gitu. Handphone ini saya gunakan untuk ngerekam ceramah nanti hasilnya di-share, dibagi kemana-mana. Handphone ini untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Handphone ini untuk WPKB, itu baru namanya handphone barokah. Kalau enggak berkah, lah ngapain punya handphone tidak berkah. Wajah, wah ini, wajah yang berkah, yang nyawang atine adem. Mau ngamuk gak sido. Nah itu wajahnya berkah. Tapi wajah kalau disawang garai ngamuk, lagi medeni. Setiap memandang wajahnya emosiku meningkat saudara-saudara.
Ya, karena wajahnya itu nyebelin, jengkelin gitu ya. Tapi ada manusia-manusia yang wajahnya itu teduh, kalau dilihat langsung adem. Lagi emosi, turun. Ya, tadinya mau berbuat yang jahat, gak jadi. Ini wajahnya para ulama yang foto-foto, ulama soleh-soleh dulu, orang-orang tua dulu tuh ya. Di sawang itu wajahnya berkah. Nah, ini ajib. Nah, wajah kita termasuk yang mana? Kita cek masing-masing. Nah, biar kita ini dapat barokah, 1 bulan ini jangan tinggalkan habis sholat 5 waktu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ya. Kalau doa ini jangan ditinggalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Salah satu keberkahan bulan Rajab adalah contohnya, dan ini contoh yang luar biasa, diberangkatkannya Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai Sidratul Muntaha, balik ke Mekah, waktunya Nabi duduk, kembali tempat duduknya masih hangat. Sudah itu dulu kan gak pakai jam ya, gak pakai jam, jadi ngomongnya itu tempat duduknya masih hangat. Jadi saya bangun, terus saya balik, kalau saya balik kan tak pegang kan ya wis adem tuh ya. Saya bangun dari sini, turun ke bawah, naik lagi, saya pegang tempat duduknya sudah dingin. Nah kalau masih hangat berarti ditinggalnya sebentar atau lama? Sangat sebentar. Dalam waktu yang sangat sebentar itu Nabi Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan dari Mekah, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, balik Mekah. Dan dalam perjalanan itu bukan perjalanan tanpa obrolan, pakai mampir-mampir, sholat, ngobrol sekalian. Wes komplit itu, pol semuanya ada. Nah itu berkah. Makanya dikatakan alladzi barakna haulahu, Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberkati. Dari Mekah bil bakata mubarakah. Berkah kota Mekah itu. Dari Mekah yang diberkati, Masjidil Aqsa yang diberkati. Nah, kalau kita dapat berkah, nanti waktunya bisa berkah. Kalau dapat berkah, nanti umurnya bisa barokah. Gak seperti sekarang. Ngerti-ngerti wis mati aku yo. Umurku wis swidak gitu ya. Sudah 60 tahun, sudah hampir meninggal dunia. Masa saya umur sekian ini kok belum pernah tahajud? Ya Allah. Tapi itu berkah itu, buktinya inget kok. Kalau yang gak berkah kan sama sekali gak inget. 46 tahun. Ya kayak Bu Fat ini Masya Allah, Bu Fat, Bu Hajah Sehawal Afiyah dan kawan-kawannya. Hafal Quran. Nah kita turutan aja gak hafal. Ya beliau-beliau hafal Al-Quran. Anak-anak di Raudhah ini, Ustaz Is dan kawan-kawan itu yang nyapu, yang ngepel, ya, yang jaga parkir. Tapi ada waktunya yang barokah. Begitu kok bisa hafal Aqidatul Awam. Kapan ngapalkannya? Wong hidupnya sibuk ngurusi musola. Itu namanya barokah. Lah kita umur sekian banyak kok ngene ra kober, ngono ra kober, ora kober apa-apa. Kober itu sempat saudara-saudara. Ora kober berarti ora sempat, tidak sempat. Bisanya ke mall bisa, tapi buka Al-Quran tidak bisa. Pergi kemana-mana kuat, ngadeg sholat gak kuat. Nasallahu afiyah. Ya, ini berarti gak berkah itu. Tapi ada orang itu yang di rumah saja bisa sholat sunnah 500 rakaat. Bisa sholat sunnah 1000 rakaat. Sawahnya ya jalan. Sawahnya jalan, nonggonya ya jalan, sholatnya ya jalan. Lah kita sawah gak jalan, nonggo macet gitu ya. Nonggo macet, sholat hilang kan, naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa begitu? Enggak barokah. Maka biar barokah, awali minta dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niati betul lana itu, nanya kami, masukkan di situ pasangan hidupmu, anakmu, keturunanmu, orang tuamu, sahabatmu, temanmu. Nah, niati yang besar. Sehingga nanti enak. Kalau udah pasangan hidupnya barokah, anaknya berkah, temannya berkah, duitnya berkah, rumahnya berkah, ilmunya berkah, nikmatnya luar biasa.